Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 10 Keputusan Investasi dan Risiko Syariah. Pertanyaan pertama dari Saudari Zulfatul Munawara yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Jadi, investasi merupakan satu di antara banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan. Aktivitas ini adalah salah satu cara untuk mencapai merdeka finansial. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi itu kita harus mempersiapkan 5 hal berikut. Yang pertama itu dapat mengatur finansial yang sehat, yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengatur keuangan. Yang pada dasarnya uang yang dimiliki atau dialokasikan pada pos-pos secara tepat antara lain belanja, hutang, dan simpanan. Ketiga pos tersebut memiliki urutan yang harus diperhatikan sehingga tidak salah langkah dalam mengatur keuangan. Investasi itu memang penting dan memberikan keuntungan finansial di masa mendatang. Akan tetapi, aktivitas ini akan sia-sia dan bahkan menyulitkan jika cash flow tidak dalam kondisi sehat. Artinya, uang yang dimiliki sebaiknya dialokasikan terlebih dahulu pada kebutuhan yang wajib seperti belanja kebutuhan sehari-hari. Yang kedua itu menetapkan tujuan. Dalam melakukan kegiatan apapun, tentunya kita harus memiliki suatu tujuan tertentu, sama halnya saat hendak memutuskan untuk melakukan penanaman modal. Sebelum menjalankannya, maka tujuan berinvestasi wajib dibuat. Dan yang ketiga, mempelajari jenis instrumennya. Hal berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah mengetahui dan memahami apa saja jenis instrumen penanaman modal. Seorang pemula yang belum pernah terjun di bidang ini tentu memiliki banyak pertanyaan. Untuk itu, sebaiknya kita mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang berbagai jenis instrumen agar tidak salah pilih. Dan yang keempat, menentukan jangka waktu. Umumnya, orang melakukan investasi dalam rentang waktu yang lama atau jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Meski begitu, ketetapan jangka waktu berkaitan erat dengan jenis penanaman modal dan tujuan yang ditetapkan. Penanaman modal di saham untuk dana pensiun sebaiknya memilih jangka panjang lebih dari 5 tahun. Hal ini berbeda jika tujuan investasi adalah untuk liburan, maka lama waktunya bisa 1 tahun, bahkan kurang dari itu. Maka instrumen saham dirasa kurang cocok untuk dana liburan karena resikonya terlalu besar. Saham disarankan bagi investor yang tertarik mengambil jangka panjang karena keuntungannya akan lebih terasa. Dan yang kelima, mengetahui jumlah pemasukan sebelum menanamkan sejumlah modal. Tentunya, kamu wajib mengetahui berapa banyak pemasukan yang diperoleh setiap bulannya. Dari jumlah pendapatan tersebut, pengalokasian dana untuk belanja, wajib dan pembayaran hutang bisa dilakukan dengan tepat. Baru setelah itu, kita dapat menentukan seberapa banyak yang akan diinvestasikan. Pendapatan yang besar tidak selalu berarti memiliki kesempatan penanaman modal dalam jumlah besar pula. Hal ini tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan pokok yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Apabila kita tidak memiliki tanggungan hutang, maka persentase investasi kemungkinannya lebih besar. Tetapi jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka lebih baik ditunda saja terlebih dahulu. Mungkin itu saja jawaban yang sempat saya paparkan. Saya serahkan kepada pemateri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Fitria. Yang pertanyaannya yaitu, jelaskan faktor apa saja yang harus dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Jawaban saya yaitu, ada 4 faktor yang dipertimbangkan investor dalam berinvestasi. Yang pertama, tingkat risiko investasi. Melakukan investasi berbeda dengan menabung, di mana terdapat risiko kehilangan uang. Suatu investasi yang mendatangkan keuntungan tinggi, tingkat risikonya akan tinggi pula. Oleh karena itu, jika seorang investor ingin mendapatkan keuntungan besar dari investasi, harus siap dengan risiko kehilangan uang apabila terjadi kerugian. Sebelum berinvestasi, ada baiknya untuk mengetahui profil risiko terlebih dahulu. Tujuannya agar mengetahui seberapa toleransi kamu terhadap penurunan hasil investasi.
Yang kedua, stabilitas investasi masih berhubungan dengan faktor pertama. Stabilitas dari suatu produk investasi juga dipertimbangkan oleh investor. Misalnya, investasi seperti saham sangat bergantung dari fluktuasi pasar. Ketika kondisi pasar sedang baik, maka harga saham cenderung naik. Namun, saat pasar sedang kacau, harga bisa turun drastis. Yang ketiga, kondisi negara. Faktor yang dipertimbangkan investor selanjutnya adalah situasi dan kondisi di suatu negara yang punya pengaruh besar terhadap pergerakan pasar serta iklim investasi. Negara yang memiliki stabilitas ekonomi dan politik yang baik serta memberi kemudahan bagi investor asing akan lebih disenangi oleh investor. Sedangkan saat suatu negara mengalami krisis ekonomi atau situasi politik memanas, akan sangat berdampak pada investasi seperti saham dan mata uang yang bergantung dari pasar. Yang keempat, perubahan suku bunga. Suku bunga ditetapkan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini, yakni Bank Indonesia atau BI, mengatur dan menetapkan suku bunga dengan tujuan menstabilkan nilai tukar rupiah. Saat suku bunga sedang turun, investor akan terdorong untuk berinvestasi, terutama ke saham atau obligasi yang imbal hasilnya tinggi. Sebaliknya, ketika suku bunga sedang naik, investor jadi ragu menanamkan modal dan menyebabkan investasi lesu. Tingkat suku bunga yang rendah menandakan bahwa perekonomian negara dalam kondisi yang stabil. Kebijakan suku bunga yang diturunkan dapat mendorong lebih banyak investasi. Itulah 4 faktor yang dipertimbangkan investor dalam berinvestasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Suwarni. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi jika terjadi resiko suku bunga dalam investasi. Jadi, kita harus tahu resiko suku bunga itu apa. Nah, resiko suku bunga adalah resiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank untuk meminimalkan resiko suku bunga. Nah, untuk meminimalkan risiko suku bunga dalam suatu perusahaan, ya perusahaan mengelola beban bunga melalui mengkombinasikan utang dengan suku bunga yang tetap dan dengan mengevaluasi suku bunga dalam pasar saham. Disitulah gunanya adanya manajemen untuk melakukan penelahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru. Jadi, semakin banyak utang dalam suatu investasi, maka semakin tinggi biaya suku bunga yang akan dibayar. Mungkin itu saja hasil persentase tanya jawab dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.